Halo semuanya, selamat datang di review spesial kita hari ini di channel YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan membahas sebuah alat canggih yang sedang naik daun di dunia industri dan pemeliharaan alat. Fiber Pulse Laser Cleaning Machine. Alat ini diklaim sebagai solusi revolusioner untuk membersihkan karat, cat, lapisan korosi, dan kontaminan lainnya tanpa ada bahan kimia sama sekali, tanpa abrasif, dan sangat ramah lingkungan. Tapi benarkah seefektif itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa aja keunggulan dibanding metode-metode tradisional lainnya? Pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Facebook, Instagram, TikTok, dan X. Karena di channel-channel tersebut, Anda akan selalu mendapatkan berbagai informasi terupdate seputar produk-produk baik dari komersial, residensial, dan industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Jadi, pastikan kalian selalu simak video ini sampai selesai. Pulse Laser Cleaning Machine adalah perangkat pembersih yang sangat canggih yang menggunakan sinar laser pulse untuk menghilangkan kotoran, karat, cat, lapisan oksida, dan kontaminan-kontaminan lainnya dari permukaan material tanpa merusak substrat di bawahnya. Cara kerjanya, si mesin sebelah kiri kita ini itu memancarkan pulse laser dengan intensitas yang tinggi dalam waktu singkat, bisa dalam satuan nanosecond bahkan sampai picosecond. Ketika sinar laser menyentuh permukaan, energi laser diserap oleh kontaminan tersebut seperti karat, cat, dan lain-lain, tetapi tidak oleh material dasarnya. Itu dengan catatan kalau power dan frekuensinya diatur dengan benar. Kontaminan tersebut terionisasi, menguap, atau terlepas karena panas dan tekanan dari pulse laser tersebut. Debu dan sisa kotoran itu akan dibersihkan oleh udara sekitar. Non-abrasif dan non-kontak, tidak ada gesekan fisik sama sekali atau bahan kimia sama sekali. Yang kedua, presisinya sangat tinggi, bisa membersihkan area kecil tanpa merusak area-area sekitarnya. Dan yang ketiga, ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah kimia apapun dan partikel-partikel abrasif lainnya. Yang keempat, multifungsi sekali, karena cocok untuk berbagai jenis material logam, besi, aluminium, kuningan, sampai dengan batu, bahkan artefak-artefak budaya. Dan yang terakhir, minim perawatan, karena tidak ada bagian yang aus seperti unit sandblasting. Tabel di sebelah kiri saya ini perbandingan dengan metode lainnya. Jadi ada 3 metode untuk pembersihan karat, kontaminan, dan lain-lain. Itu yang pertama, laser cleaning. Dan yang kedua, seperti yang kalian tahu, sandblasting. Dan yang ketiga adalah chemical cleaning. Kita bahas dari metode untuk dampak kerusakan material. Laser cleaning itu sangat minimal sekali. Sandblasting itu tentu pasti akan ada resiko abrasinya. Dan yang chemical itu ada resiko korosinya. Dan yang kedua, limbah. Limbah dari laser cleaning itu hanya debu pembersihan kontaminan, yang dimana debu tersebut bisa disedot, divakum, dan lain-lain. Kalau sandblasting itu limbahnya adalah pasir atau partikel-partikel berbahaya. Dan chemical itu tentu limbah kimia beracun yang harus diolah dan dibersihkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga, dari tingkat presisi. Laser cleaning itu sangat tinggi sekali, kalau sandblasting itu rendah, kalau chemical itu sedang. Jadi, dari segala metode atau segala pengukuran, laser cleaning menjadi opsi nomor 1 yang diutamakan dalam pembersihan karat. Setelah saya menjelaskan pulse laser cleaning, sebenarnya jenis sinar laser itu ada 2. Untuk kategori fiber laser cleaning, ada jenisnya pulse laser, ada jenisnya continuous laser, atau bisa disebut dengan tipe continuous wave. Nah, untuk tipe hari ini yang akan kita review spesial hari ini adalah tipe pulse laser. Nah, buat Anda yang pengen tahu continuous laser, itu bisa cek video sebelah kiri saya ini. Saya sudah mereview dan mendemokan contoh fiber laser cleaning yang menggunakan continuous laser. Yang pertama, pulse laser cleaning tentu menggunakan pulse laser atau laser berdenyut atau laser pulse dengan tipe pulse yang pendek, bisa nanosecond, picosecond, atau sampai ke femtosecond. Cocok untuk pembersihan yang membutuhkan presisi yang sangat tinggi, di mana lapisannya itu tipis,
ringan, karatnya tidak terlalu banyak, dan materialnya sangat-sangat sensitif. Contoh, membersihkan lapisan cat tanpa merusak logam di bawahnya. Kalau untuk fiber laser cleaning yang menggunakan continuous wave atau continuous laser, itu biasanya menggunakan sinar laser secara terus-menerus dan sehingga lebih cocok untuk pembersihan materi yang tebal atau area yang besar, terutama berisiko overheat jika power dan frekuensinya tidak diatur dengan benar. Apa dampak dari efek pada material jika menggunakan pulse laser dan continuous wave laser? Saya tampilkan tabelnya sebelah kiri saya ini. Nah, parameternya itu kita ada 4 ya. Yang pertama, dampak panasnya. Dampak panas pada pulse laser itu minimal banget karena pulse-nya itu, karena pengeluaran pulse laser yang singkat itu mengurangi panas pada material. Kalau continuous wave itu lebih tinggi, jadi panasnya itu numpuk di material tersebut. Jadi kalau habis kena continuous wave, biasanya material yang di laser itu akan lebih panas daripada yang disinari oleh pulse laser. Yang kedua, pulse laser yang seperti saya bilang sangat tinggi. Kalau continuous laser itu masih di bawah presisi si pulse laser ini. Yang ketiga, kecepatan. Nah, kecepatan tentu continuous wave lebih cepat karena sinarnya itu terus menerus. Sedangkan kalau pulse laser itu lebih lambat karena dia kan prosesnya per pulse ya, per denyut. Jadi yang keempat, parameter terakhir, aplikasi yang ideal kapan menggunakan pulse laser dan kapan menggunakan continuous wave. Aplikasi idealnya yang pertama untuk pulse laser itu untuk lapisan-lapisan tipis, terus restorasi artefak yang membutuhkan presisi yang sangat tinggi, bahkan sampai PCB. Nah, continuous wave itu biasanya untuk pembersihan karat-karat yang tebal, terus juga industri-industri besar seperti mungkin kapal tongkang ya, atau armada-armada kapal yang karat. Nah, itu bisa dibersihkan menggunakan continuous wave laser. Untuk contoh penggunaannya, pulse laser itu bisa membersihkan lapisan-lapisan cat tipis pada mobil-mobil vintage sehingga kan tidak merusak komponen-komponen lainnya. Yang kedua adalah dekontaminasi komponen elektronik yang super sensitif. Kalau continuous wave laser itu bisa membersihkan karat-karat tebal pada badan kapal. Contohnya kalau industri-industri kapal tongkang, reparasi kapal seperti itu cocok menggunakan continuous wave laser cleaning. Kedua, itu untuk stripping cat industri dalam permukaan logam besar. Jadi mempersiapkan logam-logam sebelum dilakukan pengecatan. Setelah saya membahas beberapa detail tersebut, sekarang kita akan masuk ke topik untuk review unit kita pada hari ini. Oke, di depan kita pada hari ini unit pulse laser cleaning atau bisa disebut rush cleaning laser machine dengan tipe pulse laser. Unit yang seperti Anda sudah lihat tadi yang saya bawa itu dari desainnya itu udah sangat compact, apalagi bentuknya didesain bukan seperti lagi ya, didesain mirip koper. Bukan mirip lagi, ini memang koper di desainnya. Jadi unit pada hari ini didesain seperti koper supaya untuk mempermudah unit ini bisa dibawa kemana-mana, jadi lebih fleksibel dibanding dari sandblasting atau chemical. Unit ini udah sangat recommended banget buat kalian yang pengen bersihin karat, apalagi bergerak di industri-industri otomotif, terus juga reparasi mobil, terus apalagi bermodifikasian mobil dan lain-lain otomotif yang membutuhkan hasil presisi yang tinggi. Tipe yang ada di depan kita ini adalah PXCL Strip 200P, yang dimana output modenya itu menggunakan pulse laser. Pulse lasernya udah saya jelasin di depan tadi. Untuk control mode-nya itu udah wireless control, terus juga udah menggunakan sistem program, jadi semuanya itu bisa wireless dengan satu buah button. Nanti saya tunjukin. Desainnya tentu sudah kokoh banget karena bisa jadi lasernya, terus juga fan coolingnya. Jadi untuk coolingnya ini udah menggunakan air cooling atau menggunakan fan, jadi sudah didesain di dalam sini. Terus juga kepala laser udah di dalam sini juga, jadi desainnya compact banget. Jadi untuk mempermudah kalian membawa isi unit ini kemana-mana. Nah, ini ya. Jadi untuk unitnya itu sudah lengkap banget. Nah, ini udah dilengkapi sama manual book. Nah, ini dia yang saya bilang. Jadi untuk pengaturan kontrolnya itu sudah wireless. Jadi menggunakan wireless control seperti ini. Oke. Jadi ini nanti sistemnya dicas ya. Jadi akan sudah dikasih kabel USB datanya kayak gini. Terus ada juga dikasih model gini juga. Oke. Nah, ini untuk ininya ya, tisu lensanya ya. Jadi pembersihannya jangan menggunakan tisu yang kasar, tapi udah ada tisu khusus untuk pembersihan lensanya sendiri. Nah, kalau memang seandainya tisu ini habis, kalian mungkin bisa cari di toko lokal untuk cari tisu untuk pembersihan lensa. Jadi tisunya model-model yang seratnya tuh halus,
Untuk average output power dari laser si pulse ini sampai ke 200 watt, jadi bisa disetting. Terus max pulse energinya itu sekitaran 2 mJ atau 2 mJ. Untuk pulse width-nya itu di sekitaran 13 sampai 500 ns. Jadi 13 ns itu biasanya pulse-nya udah sangat singkat. Kalau 500 ns itu pulse-nya cukup panjang. Jadi cocok untuk material sensitif dan cocok untuk lapisan tebal dan keras. Tipe coolingnya itu air fan cooling atau air cooling. Untuk panjang lasernya ini atau kabelnya ini sekitaran 5 meter. Jadi udah cukup banget mengcover kebutuhan kalian. Terus untuk max power consumption-nya itu di bawah 1000 watt. Jadi ingat ya, kalau penggunaan laser powernya nggak gede atau nggak maksimal ya penggunaan listriknya juga hemat. Jadi nggak nyampe 1000 watt. Nih, udah disediakan juga sarung tangan. Dapat bonus. Terus untuk kabelnya itu kabel ini, kabel DC ya. Dia ukurannya 10 ampere 250 volt. Ini. Oke, terus udah dikasih tempat kacamata. Ini kacamata untuk melindungi mata dari mungkin pembersihan, karena kan itu ada materi-materi yang loncat atau apa. Terus juga udah dikasih bonus 1 piece lensa, bahkan sampai 2 ya. Ini 1. Dan di sini 1. Oke. Nah, yang untuk standarnya juga udah dapat. Jadi ada 2 cadangan dengan 1 yang sudah lensa utamanya. Locknya sistem elektrik ya, udah pakai kunci on off-nya. Sudah dilengkapi dengan emergency. Untuk ada emergency powernya, jadi kalau ada apa-apa tinggal dipencet aja emergency-nya. Terus untuk operating temperatur dari unit ini adalah sekitar 0 sampai 40 derajat Celcius dengan berat kepala laser hanya 0,75 kg, di bawah 1 kg. Cleaning mesin size-nya itu cuma sekitaran 52 cm kali 43 kali 24 cm. Beratnya cuma 20,5 kg atau 21 kg. Garansi dari PXCL 200P ini adalah 1 tahun di bagian elektrikal. Oke, untuk bonus lainnya udah dikasih ini. Lensa cadangan ya, jadi lensa cadangannya ini bisa diganti. Jadi saya contohkan, ini udah dikasih penutup kan. Nah, lensa cadangan tuh lensa yang ini. Nah, ini bisa diganti ya, jadi ini tinggal diputar aja. Oke, nanti ini di bagian putar aja, nanti bisa diganti. Oke ya. Nah, kalau ini untuk lensa ininya, lensa utama, jadi kalau ganti itu tinggal diputar aja yang ininya. Oke, ini diputar. Nah, ininya yang diganti. Oke ya. Kita pasang lagi. Nah, untuk sistem penyalaannya sangat mudah sekali ya. Ini tinggal dipasang aja. Nih, jadi ada colokannya di sini, nanti tinggal dipasang aja ke sini. Nah, nanti ini tinggal colok listrik. Ininya di on, nanti dia akan menyala. Nah, untuk laser powernya tinggal dipencet start aja yang ada di sini. Nah, di sini ada foot switch, jadi nanti bisa ditambahin, tapi itu aksesoris opsional yang harus Anda request. Jadi untuk pengoperasiannya bisa menggunakan pedal kaki. Terus juga udah ada dapat di sininya Bluetooth-nya. Untuk sambungan Bluetooth, Bluetooth apa? Untuk yang di sini. Pengaturan settingannya. Jadi misalkan pengaturan settingannya Anda mau pakai 1, nanti tinggal diatur aja di current. Terus untuk passwordnya bisa dimasukin 0 terus. Nah, nanti tinggal kalian setting di sini aja untuk modenya, timesnya, speednya, terus lengthnya, directionnya, terus bahkan sampai di sininya. Oke, parameternya, powernya mau berapa persen, frekuensi, pulse, terus grafnya mau tipe seperti apa. Jadi grafnya itu banyak ya, ada yang tipe seperti bunga, ada yang garis lurus. Nah, itu bisa diatur di sini. Ya, jadi kalau untuk settingannya tuh dia ada sampai 12 parameter. Jadi kalian bisa save satu-satu, mau parameter kedua seperti apa, passwordnya sama di 06 kali. Jadi kalian bisa, jadi nggak perlu misalkan 1 ini udah kalian set garis lurus, nanti 2-nya set garis horizontal. Nah, itu nggak perlu kalian ubah-ubah di satunya, tapi cukup ubah di yang ininya 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Oke, jadi ini udah wireless, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi settingannya bukan di sini lagi, jadi kalian tinggal bawa ininya, terus settingannya langsung dari si control card ini. Mungkin untuk spesifikasi terus penjelasan dasar pemakaian itu udah saya jelasin. Nah, sekarang saya akan kasih satu contoh kita membersihkan karat, hasil dari pembersihan uji coba mesin ini seperti apa. Nah, jadi saksikan video klip ini.
Nah, gimana hasil dari uji coba sih mesin V-Bar Pulse Laser Cleaning Machine ini? Efisien, terus ngilangin karat juga nggak lama, bentar, bahkan tidak ada kontaminan apapun. Bahkan penggunaannya itu nggak perlu operator khusus. Saya aja bisa pakai, apalagi kalian. Untuk perawatan dari Pulse Laser Cleaning atau V-Bar Pulse Laser Cleaning Machine ini sangat mudah sekali. Yang pertama adalah pembersihan pada bagian optik atau lens. Itu pastikan menggunakan tisu lensa khusus seperti ini. Atau kalian bisa cari di lokal, banyak banget. Untuk membersihkan lensa atau fokus headnya. Jangan pernah sama sekali menggunakan struktur tisu kasar atau material-material kasar untuk membersihkan lensa. Terus hindari juga permukaan-permukaan kasar, jangan sampai terkena lensa ini untuk menghindari goresan. Karena kalau ada goresan atau retak sedikit aja itu akan mengganggu fokus pada lasernya. Periksa debu atau residu pada jalur sinar laser. Jadi habis pembersihan kan biasanya ada debu yang lengket di sini, itu diperiksa, terus dirajin dibersihin. Terus pastikan sistem pendinginan cooling fan-nya jalan terus, karena jangan sampai cooling fan-nya nggak jalan, nanti unitnya overheat. Terus yang terakhir adalah hindari tekukan atau tekanan berlebihan pada kabel-kabel seperti ini. Nih, kan ada kabel nih. Nah, ini hindari ya tekukan yang terlalu berlebihan, misalkan kayak gini, atau kalian satuin kayak gini cuma buat masuk ke dalam, itu jangan. Hindari ininya. Ini jangan sampai terkena tekukan terlalu parah. Terus pastikan semua konektor di sini rajin dibersihkan. Jangan sampai ada debu. Gunakan cleaning kit V-Bar yang khusus untuk membersihkan optik. Mungkin untuk pembersihannya cukup, karena ya seperti saya bilang, perawatan atau maintenance-nya itu sangat minim sekali. Jadi nggak ada pergantian part apapun di sini. Cuma paling lensanya aja, kalau memang seandainya udah mulai nggak fokus lagi atau power lasernya udah berkurang, biasanya ada masalah di lensanya. Lensanya tinggal diganti aja. Consumable lensanya ini dikasih bonus kalau memang udah habis. Anda bisa langsung request ke tim after sales departemen PT Indotara Persada. Oke, mungkin sekian penjelasan dari V-Bar Pulse Laser Cleaning. Nah, dari video dari awal saya jelasin sampai ke uji cobanya, gimana menurut kalian? Apakah V-Bar Pulse Laser Cleaning ini sangat efektif sekali untuk membersihkan karat, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan Anda? Jadi, kalau merasa efektif, tolong komen. Yang nggak merasa efektif dari video ini juga bisa komen di video ini. Oke, mungkin sekian video review kita pada hari ini. Kita jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.